Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Pratiwi dengan NIM E1B017022, Prodi PPKN, Fakultas FKIP, Universitas Mataram. Pertama-tama yang saya hormati di sini dosen pengampun saya pada mata kuliah penelitian kualitatif, yaitu Bapak Dosen Muhammad Zubair SAG MPD dan Ibu Fitriah Artina SPD MPD. Tujuan dari video ini untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah penelitian kualitatif. Di sini saya akan menyampaikan materi seputar penelitian kualitatif, di mana yang dapat dimulai dari pengertian penelitian. Penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai di lapangan berdasarkan lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting formal yang diteliti. Topik penelitian itu sendiri. Topik penelitian yang dimaksud di sini adalah pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek peneliti. Yang kedua, melihat referensi dari judul penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, menemukan latar belakang masalah. Yang keempat, tentukan sumber data yang akan diambil untuk memudahkan selanjutnya untuk penelitian. Yang keempat, merumuskan judul penelitian dengan memperhatikan dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Submateri yang akan saya jelaskan selanjutnya, yang ketiga, yaitu apa itu latar belakang penelitian dan apa saja yang dimuat di dalam latar belakang penelitian tersebut. Yang pertama, apa itu latar belakang? Latar belakang penelitian adalah dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik itu harus sejelas mungkin dan perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Selanjutnya yang memuat dalam latar belakang itu, yang pertama, kondisi ideal, yang kedua, keadaan yang sebenarnya, dan yang ketiga, solusi yang digunakan. Materi selanjutnya yang keempat, bagaimana merumuskan masalah penelitian. Kemukakan semua faktor atau variabel yang teridentifikasi sebagai masalah yang menyebabkan terjadinya suatu masalah, utamanya berdasarkan referensi atau hasil penelitian tertentu. Yang kedua, apabila semua faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut sudah teridentifikasi, kemudian pilihlah beberapa faktor yang terjangkau oleh kemampuan ilmu penelitian dan menarik untuk diteliti. Yang ketiga, setelah beberapa faktor itu dipilih untuk diteliti, kemudian masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang operasional, padat, jelas, dan tegas. Kajian pustaka dalam penelitian adalah kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek. Penelitian didapatkan dari bacaan, buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode-metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Muat dalam kajian pustaka itu, yang pertama,
diuraikan konsep-konsep seperti ada pengertian, jenis-jenis, faktor-faktor, dimensi-dimensi, indikator-indikator, unsur-unsur, ciri-ciri, langkah-langkah, aturan, hukum-hukum, dan dalil-dalil yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti berdasarkan referensi kepustakaan yang mendukung. Yang kedua, di samping hasil teori, dalil dalam bagian ini juga berisi hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk disintetiskan dengan teori-teori yang ada. Submateri yang ketujuh, apa itu penelitian terdahulu yang relevan dan apa fungsinya? Oke, penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan lebih dulu dan berguna untuk acuan penelitian selanjutnya. Sedangkan fungsinya sebagai salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang kedelapan. Yang kedelapan itu, apa itu kerangka berpikir? Apakah kerangka berpikir penelitian kualitatif sama dengan penelitian lainnya? Baik, kerangka berpikir itu merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Menurut saya, apakah sama? Menurut saya, subbab selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Contohnya, kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Contohnya di sini itu apa? Yaitu ketika peneliti ingin mengetahui peran kepala sekolah dalam pembinaan guru berdasarkan atau informasi yang ada, peneliti yang harus mampu menguraikan tujuan kepala sekolah dalam pembinaan guru, langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan guru, serta bagaimana respon guru terhadap pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jenis penelitian kualitatif yang pertama yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi itu akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal yang mendasar dan esensial dari fenomena dialami oleh objek penelitian. Yang kedua, metode penelitian etnografi. Metode penelitian etnografi ini memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu juga metode etnografi ini menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku, dan peran yang dijalankan serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada studi kasus. Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang biasa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Jadi, subbab yang terakhir yang saya akan jelaskan itu
Yang ke-10 yaitu siapa yang dimaksud subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Jadi, objek penelitian yang dimaksud di sini adalah seluruh bidang atau aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia. Siapa objek penelitian kualitatif? Yaitu seperti siswa, sedangkan subjek penelitian kualitatif itu orang yang ikut andil dalam penelitian kita, seperti orang yang menjadi informan, yaitu seperti guru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.